ada keinginan nggak sih balik ke Milan tuh, kangen nggak? Kangen banget, terakhir gue ke Milan tuh tahun lalu. Harusnya tahun ini ke Milan lagi buat Fashion Week. Iya, jadi ketunda. Terus ya pas tiap balik Milan sih nangis sih. Kayak pulang kampung gitu. Nyaman gitu rasanya. Ceka, lo sudah S2, mendapatkan master degree juga, terus kerja di beberapa tempat yang memang hates. Selain itu pencapaian lo apalagi yang lo bikin lo happy banget? Gue baru banget membuat namanya Swell Recipes. Jadi dulu pas di orang-orang tuh banyak nggak tahu kalau gue tuh bisa masak dan bisa baking, say. Karena aku kan orangnya seperti princess gitu ya. Oh wow. Ya kan, kuku panjang. Terus kayak nggak pernah ngapa-ngapain, terus rada-rada gimana gitu. Rada albit gitu kan. Kayak gitu. odong-odong gitu dia sebenarnya. Iya, ya. terus jadi tiap kali gue bikin makanan enak, gue kirim kayak ini nggak mungkin lu nih, ini yang gimana? Ini gue, say. Jadi ya bikin konten resep masak. Gara-gara ada TikTok. Jadi awal tuh gara-gara TikTok, jadi gue bikin resep masak gue yang Mbak Bisa Meluatai itu nomor 1, say. Non halal di dunia. Non halal di dunia. Kayak kalau ada terus non ada babi gue, say. Terus habis itu jadi kayak terus banyak banget yang pas pandemi ini kan pada dirumahkan dan pada banyak yang ngomong aku pakai resep Ceka buat masak dan jual ke orang dan laku loh. Padahal keluarga aku jadi jualan dari resep Ceka sekarang gitu. Kayak, oh my god, ngebantu banget. Tapi lama-lama banyak banget orang yang kayak maunya dimasakin. Oh gitu. Terus kenapa akhirnya jadi Ibu Risol? Gara-gara Kan mulai terkenalnya tuh gara risol lo nih sama brownies ya, baru banyak menu-menu lainnya. Itu tuh gara-gara dari dulu emang udah sering dikirim, tapi tuh nggak pernah dijual, jadi udah pada banyak gitu penggemarnya ya kan. Salah satunya Anazianda. Andianara. Jadi tuh udah kayak udah pasti kayak kayak nunggu Desember sama Februari nih kalau Cindy mau ngirim risol, karena aku sama ada seorang Asia nih kan nggak dijual soalnya. Gitu, terus akhirnya aku kemarin bikin lah pas lagi pandemi gini dan laku, dan aku jual brownies juga. Kalau brownies tuh dari umur 14 aku udah bikinnya. So 14 years of experience. Tapi lucu juga ya, padahal adiknya Ceka itu sekolahnya di Sydney Lake Cornwall. Iya, kalau sama bakery. Iya, pastry. Iya. Tapi malah dia jadi jualan. Sebenarnya kalau orang ngomong itu yang penting kerja keras sih, kayak yang penting passionate gitu. Gue juga home baker, jadi kalau misalnya dia ngomong Chef Cindy enggak, bukan. No gitu. Kayak gue cuma dari passionate aja, I do what I love. Terus kayak I love making people happy, jadinya itu aja sih. Jadi tujuannya awalnya tuh bukan gara-gara mau Making money kayak tujuannya ya happy buat teman-teman aja, sama sekali nggak kepikiran buat se-booming ini sih. Puji Tuhan, sampai ada yang minta franchise ya. Bukan lagi, Dianya masih kebingungan. Ada orang yang udah ngomong di LA sih. Katanya pokoknya kalau udah pandemi selesai aku langsung mau PO. Terus kemana ya Ci? Los Angeles. Gue kayak gimana caranya tuh kayak Go international gitu, kayak bingung gitu. Tapi ya mungkin orang-orang kalau makanan comfort food kali ya, kayak I sell comfort food, terus semuanya aku minimalisir penggunaan plastik. Jadi semuanya bener-bener yang eco-friendly. Terus habis itu semua packagingnya dan segala macam gue ambil dari vendor yang membutuhkan. Jadi waktu itu banyak banget aku siapa nih yang mau di repost buat usahanya dan segala macam. Terus banyak yang bilang aku mau di PHK. Terus aku punya usaha ini, punya usaha ini. Gue kumpulin list jadi satu. Bisa bikin usaha nih lama-lama gue gitu. Jadi kayak dari situ aku coba. Terus habis itu ya udah jadi deh. Gitu. Jadi di masa pandemi ini selain lo juga menjual makanan-makanan Anda juga membantu orang-orang tersebut, para UMKM, betul. Lo harus bikinin iklan suara seperti lo ngajak para penonton untuk beli makanan lo.
Gue tantangin lo challenge Pak Yev. Kalian di rumah aja mau makan yang enak tapi nggak usah goreng-goreng dan masak. Coba Swell recipe. Udah gitu aja. Oke, sekarang kan lagi booming banget dengan soal lo kan, Ceka. Lo akan meninggalkan dunia fashion lo? Atau lo akan fokus dengan dunia F&B lo? Enggak sih, kayak fashion itu udah bener-bener tadinya sebelum pandemi tahun ini gue mau launching my own brand. Finally! Tapi nggak jadi ya? Tapi kayak belum karena gue perfeksionis banget, jadi nggak mungkin gue launching nggak ada event, orang nggak datang dan segala macam. Jadi gue postpone dulu dan ternyata ada aja rezeki gitu. Rezeki itu tidak tentukan. Iya, Yang dan penting kita harus kerja keras. waktu Tuhan Pasti yang terbaik. Jadinya ya udah, soal ini malah nanti gue bakalan banyak banget yang bantuin sih, kayak puji Tuhan semuanya pada bantuin, kayak Ceka aku punya usaha ini, aku mau bikin masker, aku mau bikin ke apron. Nah jadi nanti gue bakal bikin swell merch namanya. Pokoknya dari masker, dari apron gitu semuanya. Terus malah nanti berambah-berambah, akhirnya gue memutuskan oke, gue bikin collab collection. Jadi ada bajunya juga. Jadi ini upcoming project nih? Iya, upcoming project. Selain menu-menu baru, gue bakal ada perintilan-perintilan lah. Soalnya gue ngasih ke orang itu kan buat kayak banyaknya ngasih kado, hampers, kado, risol cake gue yang rustic itu ya kan. Orang tuh kayak nggak bisa digabung sama apa nih kak gitu. Jadi kayak sekalian kadonya gitu. Jadi gue bikinin merch kecil buat sekalian dikasih. Luar biasa. Oke, Ceka, lu kan jadi setelah gua pelajari lo nih, lo tuh bidangnya fashion, terus blogging, terus kan jadi influencer, ya kan? Jadi mendapatkan banyak endorsement, aka content creator. Yang ketiga sekarang F&B business, juga sering collab tentang fashion ya, fashion nomor 1, oke? Dan Ceka ini juga sempat nge-MC. Bukan lagi, ganti dulu. Dari keempat ini, Kayak di luar dulu. ya, dari keempat ini lo urutin mana yang paling lo suka? Lo urutin. Susah banget. Tapi aku pertama pasti sukanya fashion. Oke. Sampai sekarang kayak aku obses, kayak aku tahu ins and outs of fashion. Itu kayak aku fashion aja. Udah darah daging lo deh ya. Yang kedua ya content creating sih, karena bisa semuanya, bisa traveling, beauty, food dan segala macam. Yang ketiga ya lagi F&B kalian ya, karena kayak my new baby aja dan nggak nyangka, jadi bener-bener seneng banget, seneng liatin orang yang kayak pokoknya aku kalau misalnya habis lahiran mau makannya ini dari kamu punya gitu loh. Terus ada yang wedding waktu pandemi kayak Cindy aku pesennya risol cake kayak siapa yang ulang tahunnya wedding DJ gitu kan. Terus habis itu aku tuh sampai kayak yakin kak 6 gitu. Terus dia bilang iya soalnya aku lagi nikahan ya, aku mau ada nikahan aku, kayak itu kan jiwa bucin gue tuh nggak bisa digituin. Wow. Jadi anyway Baswedan, impian apa yang belum tercapai sih di Karmoko? Yang pastinya Percintaan. Jadi teman-teman yang nonton, mungkin saudara saudara cowok-cowok yang oke, jangan jelek pastinya ya. Oke. Dan juga baik, dan juga punya pekerjaan yang oke. Bukan pekerjaan sih, otak yang oke untuk mengimbangi otaknya dia, karena dia sangat ambisius dan juga pekerja keras. Jadi kalau ada, langsung aja suruh dia DM Ceka. ketik Rex pasti. Jadi teman-teman, jadi kita doain aja buat Ceka, semoga mendapatkan sambatan hati secepatnya, karena itu yang selalu pergumulan kita ya Cek. Pergumulan wanita sukses. Aku juga bingung deh, kenapa sih wanita sukses malahan susah mendapatkan pasangan? Enggak tahu juga itu, kayaknya orang-orang mikirnya kayak kita high maintenance, padahal tidak say, ini kan kerja keras sendiri. Betul. Ini adalah standar, kalau gitu anda aja yang belum nyampe Iya. itu say. Atau mungkin cocok pada jiper kali lo sama Ceka. Tapi kan kalau yang jiper berarti bukan untuk kita. Iya. Yang untuk kita akan menerima kita apa adanya.
Betul. Seobit-obitnya gue pokoknya dia terima harus ya, soalnya itu nggak bisa diubah sih, itu udah Ya wes, thank you so much Eka for coming. Thank you juga for inviting me And sharing. Tapi mungkin boleh kata-kata terakhir apa yang lo akan beritahukan, kata-kata mutiara, kata-kata perjuangan buat para penonton yang nontonin lo yang lagi mau mencari jati diri. Menurut gue mulai aja dulu, kayak apapun yang lo pikirin, orang lain juga pikirin di waktu yang sama. Kayak ini kita 17 juta orang di Jakarta doang gitu kan. Jadi kalau yang mulai duluan itu yang bakal growth duluan gitu. At least lo yang bakal jadi kayak the original gitu. Jadi mendingan mulai sekarang terus gagal daripada mulainya nanti udah telat, udah nggak bisa gagal gitu, udah nggak ada waktunya gagal. Jadi menurut gue sih gue selalu mulai aja, kalau gue mau apa gue mulai apa, gagal ya udah pindah lagi. Jadi cepet gitu kayak tahu apa yang cocok dan apa yang bikin kalian meletek gitu. Wow, meletek. Ngomongin soal gagal, lo pernah gagal ya, Cek? Pernah banget lah, kayak banyak banget ini. Momen gagal lo apa emangnya? Momen gagal saya adalah Selain percintaan, gue tahu udah gagal banget lah, Cek. Udahlah, udah Cek, udah sabar, gue udah tahu. Selain itu lah, pokoknya dalam karir lah. Cinta mah ya up and down, tergantung rezeki lo. Banyak lah, kayak kalau misalnya project yang nggak jadi, udah diomongin dan segala macam, itu pandemi ya kan. Terus habis itu kayak rejection tuh pasti ada lah di industri kita ya kan. Kayak nggak semua sesuka-sukanya orang kita pasti ada yang nggak suka juga gitu. Jadi itu udah kayak rejection, itu udah bener-bener apa ya, penting lah. common lah, normal. Tapi gue nggak pernah di reject untuk pekerjaan. Kayak kalau misalnya gue interview kerja, gue pernah interview sama satu brand di Itali. Kayak gue dipanggil lagi tapi gue waktu itu di Jakarta gitu. Tapi kan it means gue yang nge-reject gitu kan, sedihnya tuh itu menurut gue kegagalan yang lumayan sedih. Tapi ya di sini terbuka lagi pintu yang lainnya. Puji Tuhan. Mungkin abis ini Ceka harus bikin gak sih kayak bikin konten tentang gimana bikin buku gak sih? Bikin konten gimana cara interview yang baik dan benar. Oke. Ya Bisa. harus dong Ceka. By the way, sebenarnya Ceka tuh punya YouTube, tapi ya offbeat deh, biasa lama. Uploadnya tuh tidak sesuai gitu. Betul. Iya, doakan aja biar aku bisa rutin gitu. Soalnya Ceka itu sangat perfeksionis, jadi tuh dia hands on ke semua proyek dia. Jadi ya begitulah. Didoakan semoga mendapatkan tim-tim juga yang baik. Amin. Yang bisa ngebantu lo, bisa growing your project lebih banyak lagi dan memberikan banyak rezeki kepada yang lain juga. Amin. Kalau kalian bisa, tinggal kesini gitu. Gue mau kesini. Ini adalah merch baru gue. Udah di UV sterilize dan udah dicuci, jadi bisa langsung dipakai buat yang beli. Dari Swell Recipe, ini Swellman. Jadi kalau misalnya beli Swell akan mendapatkan ini? Enggak, jadi ini beda lagi, ini Swell merch. Jadi gue bakal jual dengan harga murah. Aku boleh buka nih, boleh unboxing ya, langsung ya. Ada dua, jadi satu tuh ini kalian tahu gak sih yang buat ditempel? Stick, oh my god, buat ditempel di belakang. Tapi kan ini cantik gitu. Ini oke banget guys. Jadi stick itu tuh buat kalian yang emang suka bikin konten, kalau nggak foto, selfie atau enggak lagi di TikTok, tinggal nempelin. Jadi langsung buka kotak, langsung nempelin mukbang saya gitu. Wow, ada wash and wear instructionnya. Dan ini isinya tuh brownies lemper risol gue. Wangi ya, Iya dong, udah dicuci dan UV sterilized. Luar biasa. Thank you so much Ceka. Don't forget to subscribe, like, and comment down below. Dan of course follow Cindy Carloko dan Swell Recipe.